Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Atau dengan kata lain, berikut ini adalah dalil-dalil bahwa manhaj salaf itu adalah jalan yang memang harus ditempuh. Dia bukan jalan alternatif. Bukan begini, ya kita saling menghormati aja lah. Aku ikhwani, kamu salafi. Kamu salafi, aku asy'ari. Bukan begitu. Berikut ini adalah dalil bahwa manhaj salaf itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Disebutkan di sini dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti kaum muslimin. Kalau kita periksa ada totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 52 dalil. Ditambah dengan kalam para ulama itu ada 60-an. Untuk mengambil 60 ini, pengalaman saya waktu dulu membahas buku ini di Masjid Nasa'i butuh waktu yang sangat panjang, sehingga di kajian ini saya cukup ambilkan beberapa saja karena nanti intinya adalah sama, kembali ke judul bahwa manhaj salaf itu manhaj yang bukan manhaj alternatif. Firman Allah Ta'ala yang pertama di surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atau juga orang-orang yang tersesat. Nah, kalau kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat di paragraf setelahnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah wafat tahun 774 Hijriah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu artinya ada 4. Dan 4-4-nya ini benar. Ya Allah, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu bisa ditafsirkan jalan kebenaran, jalan al-haq. Boleh juga diartikan jalan Islam. Boleh juga dikatakan tunjukilah kami jalannya Al-Quran. Dan ada di antara para ulama yang mengatakan tunjukilah kami jalannya Abu Bakar dan Umar, yaitu jalannya kedua sahabat Nabi yang merupakan orang-orang paling utama di antara para sahabat Nabi. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa keempat tafsir itu benar semua dan saling menyelaraskan satu sama lain. Sebab orang yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti jejak dua khalifah setelah Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti dia mengikuti jalan tafsir yang nomor 2. Apa itu? Jalan Islam. Siapa yang mengikuti jalan Islam berarti dia telah mengikuti jalan yang nomor 3. Apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitabullah dan tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus, dan semua tafsir ini saling membenarkan. Dengan kata lain, siapa yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini dipahami sesuai dengan pemahamannya sahabat Nabi. Kalau mencari kebenaran, berarti teman-teman tidak cukup berkata saya Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah ini versinya siapa tafsirnya? Seringkali saya contohkan, ya, misalnya tafsir dari firman Allah, faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian kalau kalian mau tobat. Ayo, ini Al-Quran. Terus apa kita mau praktekkan? Kalau berdosa terus tobatnya bunuh diri? Kalau ada yang bilang saya Al-Quran dan Sunnah, kita katakan, nah Al-Quran Sunnah versinya siapa? Kalau versimu, kamu nafsirkannya kayak apa? Kalau dia bilang, ya tafsirkannya apa adanya. Kalau orang berdosa, mau tobat, bunuh diri. Ya. Sedangkan tafsirnya para sahabat Nabi, itu adalah, atau tafsirnya salaf, bahwa ini adalah ajarannya Nabi Musa. Adapun di dalam Islam, siapa yang mau bunuh diri, siapa yang bunuh diri justru diancam neraka. Kalau dia bilang, oh enggak, tafsir saya kayak gitu juga, berarti kita bilang tafsirmu ngikut salaf akhirnya. Kenapa manhajmu enggak salaf? Bisa dipahami teman-teman? Artinya ini menunjukkan kalau mau cari kebenaran, tidak cukup saya mengatakan saya kan yang penting Al-Quran, saya kan Sunnah juga. Kita katakan Al-Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya, cara memahami ala siapa? Ala kantong sendiri. Baca Qurannya juga, oke lah lancar, oke lancar. Baca kitab gundulnya, banyak di balik papan di ustadz-ustadz. Baca Al-Quran lancar, khutbah berapi-api. Tapi suruh baca kitab gundul nggak bisa. Oke, terus kita tanya, Bapak Al-Quran dan Sunnah, alanya siapa tuh Pak? Tafsir ala siapa? Ada contoh ya? Ada orang mengatakan sahabat Nabi itu juga ada kok yang berbuat bid'ah. Siapa? Bilal bin Rabah. Suatu pagi Nabi SAW ketemu sama Bilal. Ditanya, Bilal, kamu kalau ngapain sih kamu itu? Amalan apa yang kamu rutinkan? Tadi malam aku mimpi masuk surga. Sendalmu udah duluan di depan. Kata Bilal, setiap kali saya hadas, saya wudu, habis wudu mesti saya sholat sebanyak yang Allah tetapkan. Maksudnya adalah sholat sunnah wudu. Ada ustadz yang bilang hadis ini sahih, dan itu menunjukkan bahwa Nabi aja punya ajaran yang dia nggak tahu. Bilal yang tahu. Bilal yang ngamalin, makanya Bilal duluan masuk surga sendalnya. Nabi aja nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa ada amalan yang Nabi nggak tahu diamalin sama sahabat Nabi. Berarti sahabat Nabi berbuat bid'ah. Tapi kan baik. Ini dalil bid'ah itu ada yang baik. Lalu ketika diturunkan kata-kata bid'ah itu boleh jika baik, diturunkan ke berbagai masalah, jadilah azan yang baik di dalam kuburan, azan yang baik sebelum salat Id, acara kematian yang juga dianggap baik, apa lagi ya, berbagai hal, acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara peringatan Muharram dan lain-lain yang dianggap semua adalah sebuah kebaikan. Ya, sementara kalau kita tanya, itu Pak tafsirnya ala siapa? Yang bilang sahabat Nabi itu berbuat bid'ah, sehingga bid'ah itu kalau baik nggak apa-apa. Wong sahabat aja berbuat bid'ah. Kalimat itu kalimat siapa? Pemahaman siapa? Hadis memang hadis, sahih memang sahih, cuman masalahnya itu Bapak tafsirkannya ala siapa? Kalau dia bilang ala saya, nah ya sudah selesai kan?
Oh ya, berarti Anda kan berarti tafsirnya tafsir pribadi berarti. Ente siapa? Ulama. Kalau dibilang iya saya ulama, ini semakin gila lagi. Ya. Karena ulama itu nggak pernah bilang dirinya ulama. Syekh Shalih bin Fauzan, ulama besar, ketika dibilang telah datang kepada kita seorang ulama, beliau stop MC-nya. Saya ini hanya penuntut ilmu. Itu berulama. Kalau ada orang bukan ulama terus saya ulama, nah ini orang sinting berarti. Ulama itu dilabeli ulama oleh ulama yang duluan ulama dan punya murid-murid yang dihasilkan juga sesama ulama. Gitu. Adapun di Indonesia siapa? Ulama menghasilkan ulama. Yang ada ulama tapi pengikutnya, subscribernya jutaan tapi juhala. Kalau dibilang itu tafsir saya, ya sudah, berarti memang Anda ini nggak sadar diri. Anda siapa berani nafsirkan sendiri? Kalau dia bilang ini tafsir salaf, maka kita katakan salaf nggak ada yang pemahamannya kayak Anda. Sahabat Nabi kalau mereka mau lakukan sebagaimana si Bilal, pasti akan ada banyak riwayat selain Bilal. Nabi tanya lagi sama Abu Bakar, Abu Bakar, kemarin sendalmu lihat juga loh di surga duluan sama kayak Bilal. Kalau kamu ngapain? Wah aku ya Rasulullah, kalau aku ini tidaklah datang hari Rabu melainkan aku pasti puasa. Karena kalau kamu kan Senin Kamis, saya bikin Rabu. Oh iya. Nanti datang lagi ke Umar, Umar sendalmu sama juga, beda merek aja dengan Bilal sama Abu Bakar, tapi sama-sama ada sendal yang lain duluan di depan saya. Kalau kamu ngapain? Oh saya ya Rasulullah, tidaklah saya menghafal hadis melainkan setelah itu saya tempel di pintu kamar mandi, di semua pintu di rumah saya biar saya cepat hafal, dan seterusnya. Akhirnya muncul berbagai amalan bid'ah dan kita nggak butuh lagi dengan Nabi SAW. Apa fungsinya Nabi kalau gitu? Setiap orang bisa berbuat bid'ah. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya kita mau menjawab hadis syubhat seperti ini? Maka kita katakan para ulama itu mendefinisikan tentang sunnah. Sunnah itu adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan ketetapan Nabi. Waktu Bilal memberitahu, ya Rasulullah tidaklah saya berhadas melainkan setelah itu saya wudu lalu saya sholat. Ini dia beritahukan kepada Nabi, lalu Nabi biarkan, itu namanya apa? Ketetapan Nabi. Yang disebut dengan takrir. Itu namanya apa? Takrir. Takrir itu Nabi tahu lalu Nabi biarkan. Jadi perbuatannya Bilal itu adalah sunnah. Kenapa? Dilakukan Bilal lalu Nabi mentakrirnya. Paham? Ya, jadi itu sunnah. Itu justru bukan bid'ah. Itu sunnah. Salat sunnah wudu. Perbuatan Bilal yang ditanyakan Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi mentakrirnya. Kedua, tidak mesti juga itu adalah takrir Nabi, nggak mesti juga. Sebagian ulama kita bahkan mengatakan itu sunnah yang sudah diajarkan Nabi lalu dirutinkan Bilal. Paham? Salat sunnah wudu itu ajarannya Nabi. Bilal cuma merutinkannya. Paham nggak teman-teman? Bukan Bilal ngarang dulu, baru Nabi takrir. Ada di antara para ulama yang bilang gitu. Bilal sudah dapat ilmunya dari Nabi. Lalu Bilal merutinkannya. Jadi itu sunnah. Bahkan qauliyah, bukan lagi cuma sekedar takrir. Di antara para ulama juga ada yang mengatakan, oke lah kau katakan itu bidah. Anggap saja itu kita katakan bidah. Pertanyaannya, kalau di zaman Nabi SAW, kalau ada bid'ah, Nabi yang bilang, oh ya nggak apa-apa, itu baik kok bid'ah. Bilal itu bid'ah hasanah. Nah di Indonesia, zaman ini, siapa yang punya stempel begitu? Ayo, Ustaz, siapa yang punya stempel hasanah itu? Beda organisasi, beda pemahaman.
Beda suku, beda semua stempelnya. Datanglah ormas A, dia bilang stempelnya Hasanah. Besok-besok datang lagi ormas yang beda, ya, menstempelnya itu, oh enggak, itu bid'ah sayyi'ah. Datang lagi ormas yang lain, oh itu setengah hasanah, setengah sayyi'ah. Nah, kita lompat ke firman Allah Ta'ala yang di halaman setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini merupakan ayat yang mencakup rukun pertama dan rukun kedua, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan firman Allah yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga jalan orang yang sesat. Ini mencakup rukun ketiga, yakni Al-Quran dan Sunnah yang merupakan rukun 1 dan 2 harus dirujuk pemahamannya kepada pemahaman salafus saleh. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pasti mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Oleh karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar dan ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Ini adalah dalil kenapa kita harus bermanhaj salaf. Perhatikan saya teman-teman, dalam beragama dan menggunakan dalil, ya, harus ada 3 rukun. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus ini Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang lurus. Terus jalannya siapa? Yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Sahabat Nabi. Yang diwakili oleh tafsir Abu Bakar dan Umar. Ya, kembali lagi ke saya tadi katakan. Kalau kita lagi bicara sama orang misalnya beda pemahaman, terus dia bilang, saya kan Al-Quran dan Sunnah. Balik lagi, Al-Quran dan Sunnah ini Pak, Bapak pahami pakai pemahaman siapa? Apa kapasitas Anda untuk menafsirkan ayat dan hadis? Ya. Kalau para ulama salaf, mereka punya legitimasi. Ya. Dan pemahaman mereka ini menjadi rujukan. Sekarang saya lompat ke dalil ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian imani, di buku teman-teman ada tulisan kami atau kalian? Kamu. Oh iya, dicetakan lama tulisannya kami. Dan bukan kamu juga, yang benar kalian. Jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan denganmu. Dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 137. Kata penulis, Allah menjadikan iman para sahabat di dalam ayat ini sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Kita ulang ayatnya, apa tadi? Jika orang-orang itu telah beriman sebagaimana kalian imani, maka mereka dapat petunjuk. Kalian di sini siapa? Sahabat Nabi. Apabila ahli kitab beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi SAW, maka mereka mendapatkan petunjuk. Jika mereka tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, mereka jatuh ke dalam kesesatan. Di paragraf yang setelahnya,
Maka hidayah itu bergantung bagaimana kaum muslimin mengikuti para sahabat. Bila mereka mengikuti para sahabat dalam ilmu dan amal, berarti mereka dapatkan hidayah. Mengikuti para sahabat dalam iman adalah wadah untuk mendapatkan petunjuk supaya terpelihara dari kesesatan. Dan mengikuti sahabat adalah mengikuti mereka dalam akidah, perkataan, perbuatan, dan manhaj mereka. Maka kalau di antara para sahabat mereka tidak ada yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana, maka jangan kita beriman sebagaimana yang bukan iman mereka. Para sahabat Nabi menerima ayat-ayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Mereka terima apa adanya, mereka imani begitu saja tanpa bertanya apa-apa. Ya Rasulullah, kalau arsy itu Allah itu semayam di atasnya itu kayak apa caranya? Gak ada yang nanya begitu. Diajari Nabi bahwa Allah bersemayam di atas arsy, terima apa adanya. Orang di zaman sekarang kalau bahasa Jawanya itu utak-atik gatuk. Dicocok-cocokin, apa orang bilang, cocokologi. Dikutak-kutik, jadinya akhirnya Allah itu bukan bersemayam di atas arsy. Allah itu ada di mana-mana. Kalau mengatakan Allah ada di atas arsy, berarti ini berarti Allah itu bertempat. Nah, kalau ada tempatnya berarti ada badannya. Nah, ini namanya mujassimah. Ya. Dan dai-dai yang terkenal di Indonesia ini banyak yang mengucapkan seperti itu. Ya. Tapi kaum muslimin tertipu dikarenakan retorika mereka yang memang diakui bagus. Retorika ya, diakui bagus. Cara membawakannya diakui seolah-olah mantap. Ya, tapi kalau dicek ilmunya dan pemahamannya, maka pemahaman mereka jauh dari pemahaman sahabat Nabi. Kita lompat ke dalil ke-6. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat ini, kalian sebaik-baik manusia untuk manusia lain, kalian datang membawa mereka dengan belenggu yang melilit di leher mereka hingga mereka masuk Islam. Tentang ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mereka di sini, kalian adalah umat yang terbaik. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Siapa itu? Disebut apa mereka yang hijrah bersama Nabi SAW? Kaum muhajirin. Level apa mereka? Dalam tingkatan masa? Disebut dengan apa mereka? Salaf. Ya, yaitu dari kalangan sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, maka kita harus ikut dengan orang-orang yang sudah dilabeli oleh Allah sebagai khairu ummah. Siapakah itu? Jawabannya sahabat Nabi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata mengenai ayat ini, apabila telah tetap berdasarkan nas Al-Quran bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat, maka para imam telah meriwayatkan hadis dari Imran bin Husain dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Dan ini menunjukkan bahwa generasi pertama dari umat inilah yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang mereka lebih utama daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa itu? Sahabat Nabi. Ya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa manhaj salaf itu manhaj satu-satunya yang mengantarkan kepada kebenaran dan bukan pilihan. Saya lengkapi kalimatnya gini.
Ini teman-teman harus ingat kalimat-kalimat ini. Ya, ini kalimat para ustadz, para ulama kita. Manhaj salaf itu pasti benar. Siapa yang tidak mau bermanhaj salaf pasti ada sesatnya. Tapi ustadz yang ngajarkan manhaj salaf tak pasti benar. Bedakan antara manhajnya dengan orang-orang yang menisbatkan diri padanya. Bisa dipahami? Manhaj salaf itu pasti benar. Terus, siapa yang tidak mau bermanhaj salaf, pasti dalam amalannya ada penyimpangannya. Pasti ada unsur sesat pada dirinya. Oh, berarti kalian yang bermanhaj salaf sudah mengaku pasti benar dong. Berarti merasa diri sendiri benar. Oh, beda, Pak. Yang tadi saya bilang pasti benar itu manhaj salafnya. Adapun kami, ustadznya, muridnya, itu kadang-kadang namanya manusia biasa, ada salahnya. Bisa dipahami. Saya bermanhaj salaf. Saya seorang salafi. Tapi kalau teman-teman mau nontonin satu persatu video-video saya, bisa jadi ada hal yang saya sebutkan ternyata ada salahnya. Ya. Lah kalau gitu ngapain ngikutin ustadz yang bermanhaj salaf tapi mungkin ada salahnya? Maka kita jawab, manusia mana yang gak ada salahnya? Yang penting pola pikirnya benar dulu. Lepas dari orangnya itu dalam penerapannya benar atau tidak. Kita manusia biasa. Yang kadang-kadang ada lupa, ada khilaf. Ya. Ini kalimat yang teman-teman bisa katakan kepada orang-orang yang suka menuduh begini. Salafi itu merasa dirinya benar sendiri. Kita jawab, yang pasti benar itu manhaj salaf. Adapun seorang salafi kadang-kadang jatuh ke dalam kesalahan. Sebagian sahabat Nabi saja ada yang jatuh ke dalam kesalahan. Terus apakah mau digeneralisir semua sahabat berarti salah? Ya. Kalau ada yang mengatakan kita ikut manhaj salaf, oke. Tapi sahabat Nabi ada juga tuh yang salah-salah. Kita katakan oknum itu tidak bisa menjadi tolak ukur mengukur sesuatu yang sifatnya general. Jangan melihat dari yang namanya individu-individu. Ya, tapi pola pikir. Bisa dipahami? Pola pikir itu bahasa Arabnya apa? Pola pikir itu bahasa Arabnya apa? Anda tahu? Pola pikir itu bahasa Arabnya apa? Manhaj. Yang terpenting benar pola pikirnya. Berarti yang terpenting benar manhajnya. Nanti kadang-kadang ada hal yang kita salah dalam penerapan. Begitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Coba ulang berarti kalimatnya. Kalian salafi-salafi ini merasa diri benar sendiri. Apa jawabnya? Kalau yang benar itu adalah salaf. Terus? Adapun kita yang menisbatkan diri pada salafnya bisa jadi salah. Yang terpenting apa? Benar pola pikir. Nah, teman-teman ada nggak yang bisa menganalogikan dengan sesuatu yang lain? Orang juga mengatakan bahwa kayaknya manhaj salaf, orang-orang salaf aja yang masuk surga sendiri. Kita tidak ada menisbatkan bahwa dia sendiri yang masuk surga pembenaran. Kita mengatakan kami bukan yang masuk surga sendiri, tapi kami berusaha untuk masuk surga. Iya, itu hal yang lain. Tapi nggak apa-apa. Ada juga orang yang mengatakan kalian ini salafi ini merasa diri pasti masuk surga. Apa kita jawab? Kami tidak pernah bilang kami pasti masuk surga.
Tapi kita menjalani manhaj salaf supaya masuk surga. Apakah dengan menjalankan manhaj salaf atau mengikuti amal-amal sesuai dengan salaf itu juga kami pasti masuk surga? Jawabannya enggak juga. Makanya Pak, ustadz-ustadz kami aja ngajak kami berdoa, ya Allah masukkan lagi kami ke dalam surga. Itu menunjukkan ustadznya ngajak murid-muridnya untuk enggak kepedean dengan amalannya. Mereka enggak pernah bilang mereka pasti masuk surga. Justru bapak kayaknya yang guru-gurunya itu pede banget masuk surga. Masa guru kayak gitu? Iya, bapak kan dulu gurunya bilang gini kan. Nanti kalau saya sudah mati dan kalian ini susah, gak punya uang, datang ke kubur saya. Nanti saya sampaikan sama Allah. Itu namanya apa? Pede banget gitu. Siapa kamu? Belum mati sudah mengatakan, nanti kalau kalian lagi kesusahan, datang saja ke kubur saya. Nanti saya bantu. Loh? Kamu siapa? Wali itu nggak ada yang bilang dirinya wali. Kalau dia bilang, oh saya wali. Wali itu nggak ada yang bilang dirinya wali. Orang pinter beneran nggak ada yang bilang dirinya pinter. Ya. Kamu yang paling pinter ya di kampus. Tolak ukurnya apa? Ya IPK. Oh, kalau IPK katanya memang saya tertinggi. Tapi kalau bilang paling pintar itu nisbi. Itu hanya ngeles saja bahwa sebenarnya dia paling pintar. Orang pintar nggak ngomong dirinya pintar. Ya. Orang rendah diri kan nggak ngomong dirinya rendah diri. Kamu tahu kah? Aku ini orangnya rendah diri. Wali itu nggak ada yang ngomong dirinya wali. Wali itu malah takut. Siapa salah satu wali Allah? Umar. Waktu Umar tahu bahwa Nabi memberitahukan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, nggak ada tuh Umar bilang begini, kalau aku pasti nggak disebut. Padahal dia wali. Nah justru karena dia wali, dia nanya sama Hudzaifah, Nabi sebut namaku nggak ya? Ketakutan. Wali beneran tuh kayak gitu. Oke, kita tanya, kiai ngomong kayak gitu ke murid-muridnya, nanti kalau aku sudah mati, kalian kere, kalian datang aja ke kuburku. Kiai merasa dirinya pasti masuk surga dan selamat dari azab kubur? Kalau dia bilang iya, wah tinggalin aja. Berarti kita berguru pada orang sinting. Orang gila yang gak merasa itu gila. Ya. Siapa kamu? Tidak ada orang dijamin pasti husnul khotimah. Kamu belum mati aja sudah kepedean ngomong begitu. Belum mati sudah nyuruh muridnya untuk datang ke kuburnya kalau lagi kere. Itu kan kepedean namanya. Emang ada jaminan ente mati dalam husnul khotimah? Ya. Tapi kalau dia bilang, ya enggak sih. Nah, kalau enggak, jangan ngomong-ngomong begitu. Ya. Itu namanya kepedean. Kali bilang, iya, kalau saya kan memang wali. Nah, balik lagi. Kalau wali di zaman Nabi itu nggak ada yang mengaku dirinya wali. Siapa wali tertinggi dalam agama kita? Rasulullah. Ada Rasulullah bilang dirinya wali? Ya, aku ini wali. Ya, kalau kalian nanti semua mati, kalau saya sudah mati, kalian nanti kira-kira semua, ya, Abu Bakar, Umar, ya, Abdullah bin Abbas, ya, semuanya. Kalau saya sudah mati, kalian kiri, datang aja kubur saya. Paling gampang kalau Nabi mau bilang begitu dan pasti terkabul. Tapi ada Nabi yang bilang begitu? Nah ini orang kepedean kalau ada yang bilang begitu. Jadi Pak, kayaknya Bapak deh yang salah guru. Salah manhaj. Jadi kayaknya itu Bapak tadi menepuk air terpercik ke muka sendiri nih. Bilang salafi merasa pasti masuk surga, kayaknya itu salah deh. Kayaknya gurunya Bapak deh. Kalau guru-guru kami nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya. Guru-guru kami itu malu digituin. Malu tuh disanjung puja begitu nggak? Malu. Guru-guru kami kalau habis selesai ngisi kajian, minumnya itu tersisa, lalu ada orang berebutan, itu dimarahin murid-muridnya. Ngapain kalian rebutin minum saya? Ustaz, minum wali.
Kalau ada yang bilang gitu mungkin dikeplok, besok-besok kamu nggak boleh datang lagi. Ya, kenapa? Ya malu. Ustadznya takut gitu, takut dengan jatuh ke dalam sanjung puja. Gak kayak bapak deh. Bapak kan kalau gurunya lagi ngisi terus pergi kan dijadikan minum keramat tuh. Ya. Sekarang yang ke-7. Firman Allah Ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir." Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, para ulama tentang makna firman Allah ini dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, yang dimaksud di sini adalah jalannya para sahabat generasi pertama. Karena mereka lah, ini di stabilo ya teman-teman. Ya, kenapa kita harus ikut jalannya salaf di sini dikasih tahu? Karena mereka orang-orang yang mengambil wahyu langsung melalui diri mereka dan mengobati kemuskilahan yang terjadi di dalam diri mereka dengan cara bertanya langsung kepada Rasul. Dan beliau menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban. Menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan paling sempurna. Sehingga para sahabat itu langsung paham, dengar langsung, mengamalkan, menghafalnya, memperbaiki, menetapkan, menukil, dan membenarkannya. Ya. Kalau kita ini, teman-teman, coba setuju nggak gini? Kita ini kadang-kadang saja kalau kajian ustadz, siapapun ustadznya, kadang-kadang setelah ustadznya bicara, itu kita nggak langsung paham. Ya tidak? Kayak gini, ya atau enggak? Ya. Ada yang bilang, coba Ustadz ulangi, gitu kan? Masih ada yang seperti itu. Itu dengar langsung saja, kadang ada yang nggak dipahami. Bagaimana kalau nggak dengar langsung? Nah, para sahabat Nabi itu dengar langsung sama Nabi. Dan Nabi itu orangnya fasih. Bicaranya itu jawami'ul kalim. Ngomongnya sedikit, tapi kalimatnya padat berisi. Itu Nabi SAW. Para sahabat kalau ada yang mereka bingungkan, mereka tanya langsung kepada Nabi. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai alasan. Misalnya ya, kita ngobrol sama teman kita. Terus dia bilang begini, jadi demo-demo di jalanan untuk menentang dan menghujat pemerintah itu ada dalilnya. Apa Pak dalilnya? Dalilnya Zul Khuwaisirah. Itu hidup di zaman Nabi. Lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Dia anggap Nabi itu enggak adil. Maka dia ngomong, ya Muhammad, yang adil dong. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi saja di demo oleh Zul Khuwaisirah langsung di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabat Nabi waktu lagi bagi-bagi rampasan perang. Berarti ya, ini menunjukkan demo itu ada dari zaman Nabi. Ya kan? Itu katanya ustadznya. Dan memang ada yang bilang begitu. Ada ustadz yang mengatakan demo menghujat pemerintah di jalanan itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Di dalam sunnah. Oh ya? Apa dalilnya? Perbuatan Zul Khuwaisirah kepada Nabi. Ya kan? Nah, terus kita bilang gini. Tunggu Pak. Bapak sama sahabat Nabi itu siapa yang dengar langsung? Kalau dia bilang, saya dengar langsung. Wih, berarti Bapak sahabat memang. Gitu. Sahabat berarti hadir di Balikpapan. Sahabat Nabi. Kalau dia bilang dia dengar langsung. Kalau dia bilang, enggak, saya enggak dengar langsung. Itu pendapat saya pribadi. Maka kita bilang, Bapak tanya dong bagaimana pendapatnya orang yang dengar langsung. Siapa yang dengar langsung? Para sahabat. Ada yang bilang,
Ada yang bilang gini, waktu Zul Khuwaisirah yang ngambek kan, Muhammad, ya adil, ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Berbuat yang adil dong. Ini di rampasan perangnya dibagi yang adil. Habis itu dia kan ngambek, baper dia pergi. Ada sahabat Nabi yang bilang gini, ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Itu yang hadir. Sini saya penggal kepalanya. Artinya perbuatan Zul Khuwaisirah ini pantas atau enggak pantas? Loh kok dijadikan dalil? Kalau ada yang bilang itu ada dalil demo, maka kita bilang itu dalil yang kalau sahabat Nabi hadir, bapak itu dipenggal kepalanya. Wong yang hadir bilang, ya Rasulullah, saya panggil aja kepalanya. Maka Rasulullah bilang jangan. Kenapa? Di antara para ulama kita ada yang mengatakan, karena kalau Muhammad bilang, iya penggal kepalanya, nanti akan berdesas-desus Muhammad bunuh sahabatnya. Habis pulang jihad dipenggal kepalanya. Habis itu orang-orang kafir nggak berani masuk Islam. Muhammad itu ada orang ikut sama dia berperang lawan orang kafir. Setelah pulang malah dipenggal. Nabi bilang jangan. Tapi dari laki-laki ini akan tumbuh satu generasi yang membaca Quran tapi tidak lewati kerongkongannya. Salat malam kalian kalah sama salat malam mereka. Puasa kalian sahabat Nabi kalah sama puasa mereka. Dan mereka itu orang-orang yang merupakan anjing-anjing neraka. Nah Pak, kalau Bapak pakai dalil ini sebagai dalil demo, mungkin Bapak di hari akhirat nanti, Bapak jadi anjing neraka. Orang yang dicap Nabi sebagai nenek moyangnya anjing neraka, kok perbuatannya dijadikan dalil itu gimana? Orang sintingin. Kalau sahabat Nabi bagaimana pahamnya? Oh mereka nanya sama Nabi, langsung dengar. Ya Rasulullah, kalau kita dapati pemimpin yang begitu, yang badannya badan manusia, hatinya hati setan, apa kita perangi saja? Nabi bicara, jangan. Selama mereka masih mendirikan sholat. Jangan. Selama kalian tidak melihat kufran bawahan. Selama kalian tidak melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian punya hujah yang kuat di sisi Allah tentangnya. Ya. Artinya disuruh sabar. Sabar, isma'u wa ati'u wa in duriba dhahab wa in ukhidha mal. Sabar, dengarkan pemimpin yang seperti itu meskipun punggungmu dipukul. Meskipun hartamu diambil. Enggak demo-demo begitu. Kalau mau demo pakai caranya Dzul Khuwaisirah, mau dijadikan sebagai dalil, nah ini dalil anjing neraka. Ya. Dzul Khuwaisirah itu golongan apa dia disebut? Khawarij. Siapa nenek moyangnya kaum Khawarij? Dzul Khuwaisirah. Gitu. Jadi sebuah mau saya perhalus ketololan yang nyata. Itu halusnya. Itu sudah halusnya. Ketololan yang nyata mau pakai dalil orang yang sudah dicap anjing neraka. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau saya memberi contoh-contoh, menurut saya sangat penting untuk teman-teman tulis contohnya. Tapi nggak usah ditulis semua, cukup temanya aja. Karena pengalaman saya ngajar, kadang memberi contoh sebuah syubhat lalu kita bantah, itu akan memudahkan pemahaman. Misalnya nulis demo dengan dalil Dzul Khuwaisirah.
Nah, itu teman-teman catat. Contoh syubhat. Demo menghujat pemerintah dengan dalil Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah tadi siapa? Orang yang hidup di zaman siapa itu? Sahabat Nabi. Sahabat di zamannya Nabi. Dia ikut perang nggak sama Nabi? Nah, kemudian apa yang dia tentang dari Nabi? Dianggap apa Nabi? Nggak adil. Waktu apa? Bagian harta rampasan perang. Terus dia ngomong apa? Wahai Muhammad, yang adil dong. Terus waktu dia pergi, sahabat Nabi bilang apa? Penggal kepalanya. Ada yang bilang, kamu lihat gak Dzul Khuwaisirah tadi? Mantap memang. Hanya dia yang berani begitu tadi. Kalau kita selama ini nggak ada, gitu kan? Nah, maksudnya gini, teman-teman, ingat-ingat itu ceritanya. Terus apa bantahannya? Bantahannya adalah, Pak, kalau Bapak mau demo dengan dalil Dzul Khuwaisirah, berarti Bapak harusnya ketika hadir dan mengikuti Dzul Khuwaisirah waktu itu harusnya dipenggal kepalanya sama Umar. Ya. Atau Bapak nanti kalau di akhirat masuk dalam golongan apa? Anjing neraka. Terus ingat-ingat tadi nomor 2, Bilal apa tadi? Berbuat bid'ah. Apa dalilnya? Kisah apa? Sholat sunnah wudu. Pagi-pagi apa malam-malam? Enggak, maksudnya. Coba teman-teman fokus dulu. Ibu-ibu di belakang mohon dengarkan. Bilal berbuat bid'ah katanya. Itu untuk membenarkan apa itu? Untuk membenarkan bid'ah. Mereka bilang, emang kenapa kalau kita berbuat bid'ah? Wong sahabat Nabi aja berbuat bid'ah. Dalilnya? Nah, dalilnya dulu. Dia pun pakai dalil gitu. Sahabat Nabi yang namanya Bilal aja berbuat sholat sunnah wudu itu aja. Nabi nanya dia, baru Nabi tahu. Ditanya Nabi, kamu kok sendalnya lebih dulu dari saya? Dia bilang, iya sholat sunnah wudu. Nah, gimana? Pertama itu dia kan menanyakan kegiatan apa, ibadah apa yang Bilal lakukan. Dan berarti Bilal berbuat bid'ah. Karena sunnah itu kan ada 3 cakupan. Pertama perbuatan Nabi, Ya. perkataan Nabi, dan takfirnya Nabi. Takfir? Kalau takfir pengkafirannya Nabi. Pengkafiran Nabi berarti Nabi nolak berarti. Oh, sunnah itu sesuatu yang Nabi tolak jadi. Ini yang ahli syubhatnya lebih pintar ya. Apa? Apa? Apa namanya? Takrir. Terus? Perbuatan Nabi. Ya intinya harusnya ngomongnya gini. Jadi perbuatan Bilal itu bukan dikatakan bid'ah, malah itu sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena sunnah itu mencakup 3 hal. Perbuatan Nabi, perkataan, ketetapan. Bukan diam. Ketetapan Nabi. Yang disebut dengan takrir. Ini ahli syubhatnya malah ngajarin. Takrirnya Nabi. Dan ketika Bilal bilang sholat sunnah wudu, terus Nabi biarkan, itu namanya takrir. Dan takrir itu bagian dari sunnah. Bagaimana mau dibilang bid'ah? Orang itu sunnah kok. Itu baru satu. Terus? Apa? Bisa jadi itu sunnahnya Nabi yang diamalkan. Ya, bisa jadi juga sebenarnya Bilal itu sudah tahu duluan tentang sholat sunnah Nabi. Sholat sunnah wudu. Nabi udah ajarin duluan. Lalu dia amalkan. Kan Nabi tanya, amalmu apa? Itu kan tidak bermakna Nabi nggak tahu. Bisa jadi kayak gini. Pak Amin kemana ranking 1 ya? Di kelas bahasa Arab. Iya. Kayak apa caranya Pak Amin itu bisa ranking 1? Itu kan bukan berarti gurunya nggak ngerti.
Malah gurunya mungkin sudah pernah ngajarin duluan. Kalau mau ranking 1 gini caranya. Gitu kan? Bukan berarti gurunya tidak paham. Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga? Nyata tidak? Apa yang ketiga? Siapa yang tahu saya kasih skuadis. Antum lagi. Tidak apa-apa, ini berharga. Dari wali. Dan ketahuan bukan wali. Karena kalau wali nggak mungkin ngaku wali. Apa yang ketiga? Apa tadi ya? Tuh, kita ketemu langsung aja sejam nih. Itu masih aja ada yang apa tadi ya? Apa tadi ya? Apalagi nggak ketemu langsung, ya kan? Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi ketemu langsung itu lebih mending. Pemahaman mereka lebih tepat daripada kita yang nggak hadir langsung di zamannya Nabi hidup. Apa ketiga tadi? Ya. Iya. Kalaupun itu bid'ah, anggaplah kamu tadi bilang bid'ah. Kalaupun itu bid'ah, Nabi hadir dan kasih stempel hasanah. Kalau di Balikpapan 2022, siapa yang punya stempel? Gitu. Kamu. Gurumu. Siapa gurumu? Gurumu yang kasih stempel. Ya. Karena yang bicara seperti ini di Indonesia yang saya sebatas yang saya tahu ya, salah satu yang pertama kali memperkenalkan syubhat bid'ah Bilal ini adalah Ustadz ahli syubhat, disingkat UAS, gitu. Dia yang pertama kali memperkenalkannya jadi viral, lalu orang-orang mengikutinya, sehingga saya pun pernah bikin status di Facebook. Bila di Indonesia, bila di zaman Nabi ada yang mau mengikuti Bilal, dia berbuat bid'ah, maka yang stempel kebenarannya adalah Nabi. Maka di Indonesia siapa yang mau kasih stempel? UAS. Gitu. Dan itu adalah bantahan telak. Bantahan telak. Bila hadir orangnya di hadapmu, maka kita bisa bilang, apakah Anda yang kasih stempel? Mau pakai dalil Bilal itu, Anda yang kasih stempel. UAS, Anda yang kasih stempel. Ya, ini Masya Allah saya dapatkan jawaban ini, bukan saya ngarang sendiri. Jujur saya dapati dari ustadz-ustadz kita yang lebih afdal keilmuannya dari negara lain. Ya, beliau ngomong gitu di ceramah. Kalau di zaman sekarang ada yang mau pakai dalil Bilal, terus siapa yang kasih stempel? Katanya. Nah itu dicatat ya, demo dengan dalil Zulkhaisiro, mau berbuat bid'ah dengan dalil Bilal, apalagi tadi saya ngasih contoh. Ya, kalau teman-teman dapat contoh, itu contohnya ditulis. Kalau perlu dijadikan kumpulan contoh, karena contoh itu akan memudahkan pemahaman. Contoh itu memudahkan pemahaman. Begitu, karena gini teman-teman, ini sepengalaman saya. Kita mau jelaskan, yuk bermanhaj salaf. Ayo menjadi seorang salafi. Itu syubhatnya banyak. Dan salah satu yang paling gampang untuk memudahkan pemahaman kepada orang lain agar mereka tahu salaf itu baik, manhaj salaf itu adalah sebuah kebenaran yang harus diikuti. Mau tidak mau harus ngasih contoh. Apa contoh yang paling mudah? Contoh syubhat, lalu kita bantah sendiri. Syubhatnya apa yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terus bagaimana jawabannya. Nah itu kita berikan contoh supaya orang paham. Kita sampai di dalil 7, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.